Baik, kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian buat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, karena Dia ciptakan semuanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, Terima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur kita bisa memuji menyembah Tuhan. Selamat datang buat hambanya, Pak Pendeta Penata Purba. Salam buat Kepala FM, Pak Pendeta Komingkua, Pendeta Hendra Winata, Ko Chandra, bahkan juga Pak Joni Iskandar, Ibu Messi, semua Ibu Lia Yapis yang sudah hadir. Kita sama-sama berdoa, kita menyembah Tuhan, kita doakan teman-teman kita yang belum hadir pada saat hari ini. Dunia bisa berubah, berlalu, musim berganti, namun Tuhan selalu menolong kita, menjaga kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Selamanya tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi.
pada saat hari ini. Karena perkenanan-Mu Tuhan, ada tugas-tugas yang harus kami selesaikan di dalam dunia ini Tuhan. Engkau izinkan kami hidup karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, biarkan kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan. Waktu yang masih ada Tuhan, dapat kami gunakan sungguh-sungguh Tuhan. Dan tidak bermain-main lagi Bapa. Sebab Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menolong kami, dan kami dapat rasakan pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dunia berubah, musim berganti, namun kasih-Mu tidak akan pernah berubah. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Engkau melindungi, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat perkenanan-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk tetap hidup Tuhan di dalam waktu-waktu yang berganti, musim berganti, namun kami tetap berdiri tegak. Itu semua karena tangan-Mu yang menopang kami Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ada tugas-tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada kami yang harus kami selesaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mempercayakan itu kepada kami semuanya Tuhan yang ada di ibadah Zoom ini Tuhan. Family Putri. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Namun kami sadari kami belajar dan belajar Tuhan di dalam penguasaan diri, di dalam pengendalian diri, seringkali keegoan kami, sikap kami, perkataan kami, pikiran kami sering berbuat salah kepada orang lain, terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang telah menebus kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat dibentuk, diperbarui hari demi hari dengan Roh Kudus-Mu dan juga kuasa firman-Mu Tuhan. Demikian juga pada saat hari ini kami bersyukur kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kami dalam ibadah pemimpin ministry ini Tuhan, terutama hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, Engkau urapi
dengan kuasa-Mu Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Prinatal Purba Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga kami dapat diberkati, bahkan dituntun dalam kebenaran firman-Mu, bahkan ditegur, dikoreksi oleh firman-Mu yang berkuasa Tuhan, sehingga kami dapat melangkah dalam kebenaran Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memimpin semua yang ambil bagian dalam pelayanan, yang berdoa syafaat, bahkan sampai nanti kepada bincang-bincang doa penutup, doa berkat. Tuhan yang urapi hamba-hamba-Mu, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami sepakat di dalam nama Yesus Kristus kami berkumpul, Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, kami percaya bahwa mujizat Allah pasti terjadi. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan pada saat sore hari ini Bapa, di dalam pemberitaan firman-Mu, dalam pujian penyembahan, dalam doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Teman-teman kami yang masih ingin masuk, mungkin ada yang menghalangi, jauhkan segala yang menghalangi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga kami berdoa peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan. Bahkan juga dalam perkumpulan kami, ketika kami beribadah, ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang, kami tolak, kami usir. Di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi pada saat sore hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Adakah kesaksian? Suaranya agak kecil ya Pak Dedison ya? Suara agak kecil ya? Suara saya Pak? Ya. Iya memang. HP-nya udah mulai ini. Ini bagus. Wih luar biasa. Ini baru sampai ke surga. HP-nya udah minta ganti nih Pak. Bisa aja. Ini bagus ini. Oke. Ini jelas luar biasa. Saya sih Ibu Messi, kapan syukurannya Ibu Messi? Shalom Bu Messi. Iya benar Ibu Messi ini kapan? Ya, Ibu Messi nggak jadi syukuran, dia beli HP aja. Kenapa Pak? Syukurannya kapan? Biar saya dari Medan. Tiap hari syukuran Pak. Ya, bersyukur. Betul. Syukuran, jangan nyukurin. Syukuran boleh. Ini nyukurin gitu loh tiap hari kerjanya. Nyukurin siapa? Ya, saya kesaksian sedikit tadi ketemu Pak Gembala. Mungkin karena makan bacang itu jadi agak ketiduran sedikit. Memang kalau makan barang-barang yang rohan, makan jasmani yang sudah didoakan itu beda. Gitu loh Pak Joni, ya kan? Iya kan? Ada kenikmatnya itu adalah nikmatnya sampai betul, bukan sampai ke tenggorokan, masuk ke perutnya sampai, ya kan? Terus di akal pikiran, saya bilang justru itu, ketika kita menikmati santapan itu melalui virtual juga bisa, jangan takut. Cuman bedanya kan perutnya nggak diisi, gitu loh, ya kan? Haleluya. Itu bentuk orang-orang kudus zaman-zaman dulu seperti itu. Dia nggak jarang makan, ya kan? Tetapi dia makan selalu dengan makanan rohani, ya kan? Dan dia selalu menikmati. Ada orang miskin mengatakan saya makan ikan asin bisa 1 bulan. Kenapa? Dia beli nasi putih, ikan asinnya dia cium, dia makan. Jadi nggak bisa habis. Luar biasa. Haleluya. Jadi saya ini mewakili FM tadi ketemu Pak Gembala, ya kan, menikmati santapan, tapi saya makan, saya berdoakan untuk FM semua, sehingga berkatnya semua sampai gitu loh, ya kan. Cuman nggak tahu yang lain ngerasain apa enggak, saya nggak tahu. Luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat Pak Gembala. Luar biasa. Kenapa? Ya, karena belum mandi. Siapa? Pak Nikolas nggak berani buka kamera karena belum mandi, masih baru bangun. Sudah. Lihat baju saya sama dengan apa Pak Gembala tuh, ya kan? Warnanya hijau, ya kan? Luar biasa.
Oke, Tuhan berkati. Pak Ko Chandra. Shalom Ko Chandra. Ya Pak Chandra tuh. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Shalom, Chandra. Saya baru pulang dari pelayanan, jadi pulang jam 4, 25 menit. Saya udah jatuh Ya, FM, langsung saya gabung lagi. Haleluya. Itu kapan ke itu Pak Chandra ke Pak Udin lagi? Saya tadi barusan dari Pak Udin. Kemarin saya ajak Presiden Chapter Jembatan 5 doain. Hari ini saya ajak MKB Chapter doain lagi. Saudara. Ya, terus sudah tanda tangan notaris belum? Hah? Sudah tangan notaris belum dengan Pak Udin masalah harta warisan itu? Terus luar biasa. Ko Chandra menerima warisan dari surga. Haleluya. Saudara, dia dokter udah vonis. Pak Udin tuh yang punya iparnya, yang punya rumah duka Atmajaya dan Evan. Itu teman saya udah 10 tahun yang lalu saya kenal dia. Waktu 3 tahun yang lalu saya ajak ke gereja. Banyak alasan sibuk. Saudara sekarang udah stadium 4, malah kan dicari saya sekarang. Kanker stadium 4 tuh. Manusia kan begitu Pak. Lagi sehat nggak mau terima Yesus. Udah gawat begini baru cari Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih ini masih ada kesempatan untuk Pak Udin. Sebab kenapa? Dokter udah angkat tangan, dokter udah pulangin dia. Udah nggak bisa sembuh lagi, tinggal waktunya katanya. Dia kan dak-dikduk jantungnya, ketakutan. Akhirnya Tuhan utus saya ke sana layannya. Saudara waktu belum dilayani itu badannya selang-selangnya banyak. Hari demi hari saya datang, tiap hari saya datang karena rumahnya dekat sama saya 5 menit. Paniko udah 2 kali apa 3 kali udah datang. Nah banyak yang udah datang. Tinggal komingguannya kapan nih komingguan. Terus udah itu tadi saya undang ke MKB Chapter dari Full Gospel datang. Dia setelah ada urusan, dia kan guru ngajar, begitu dia pulang jam 2, ya udah kami langsung dia ke rumah saya, kami langsung ke rumah Pak Udin. Saudara, Tuhan itu selangnya kan terakhir tinggal 1 yang kalau dia buang air kecil tuh itu udah copot kemarin ke dokter udah yang Pak Udin yang buang air kecil itu udah copot itu. Udah copotnya Pak. Ya Pak Nikolai kan tahu ya. Kan namanya kateternya. Kateter. Udah copot. Kateternya. Nah, itu hari demi hari mujizat tuh nyata loh. Nyata. Terus gue bilang Pak Udin itu jimat kapan dibakar? Terserah Ko Chandra. Waduh. Itu jimatnya patung-patung banyak tuh Pak. Itu kerjaan saya tuh. Yang paling besar itu katanya ada emasnya itu. Aduh. Saya bilang manusia sehat. Ajak kebaktian ke gereja. Nolak. Benar-benar nolak. Pak Udin waktu saya ajak dia tolak. Walaupun hopeng saya teman baik saya. Nah, saudara sampai mobilnya 2 habis. Mobil mewah-mewahnya udah jual buat apa? Jual buat berobat. Sama motor besarnya? Motor besar Harley Davidson. Ya terus Honda 750 cc. Ada semuanya, ada 6 biji. Habis semuanya Pak. Buat ke dokter. Sampai benar-benar habis. Tuhan luaskan dia selama ini. Nah, sekarang dia udah jalan buntu, udah dokter udah pulangin, udah bilang udah dikasih makan enak-enak aja katanya. Dokter udah nggak berani, udah angkat tangan, ini udah stadium 4. Udah tinggal waktu doang. Tapi Tuhan turun tangan, kirim hambanya ke sana. Selama saya 1 bulan datang terus, saya nggak pernah off tuh Pak, saya datang terus, terus ini. Sekarang Pak Udin benar-benar udah percaya sama Yesus, udah mau terima, udah terima dia sebagai sang selamat. Tapi istrinya akrab benar dengan Pak Chandra itu, seperti kemarin saya doakan itu seperti dia mau minta gendong Pak Chandra itu. Haleluya. Waktu Pak Niko doakan dia juga nangis Pak. Tadi juga nangis tuh. Kenapa? Lagu rohaninya terharu ke Pak Udin itu. Saya bilang Tuhan terima kasih. Bininya juga dukung suaminya supaya ke gereja. Bininya dukung. Saya bilang Tuhan terima kasih sesuai dengan pelayanan saya di ayatnya 1 Korintus 15 ayat 58. Tuhan katakan jeripayamu gak sia-sia melayani pekerjaan. Terima kasih. Saya akan 1 pujian dulu lagu Batak. Saya sini ada Pak Purba. Ada siapa lagi? Ada beberapa orang sini. Pak Purba. Gitarnya mana gitarnya? Gitar. Nah,
untuk muliakan nama Pak Purba nih Pak. Pak Purba, Pak Jackson. Haleluya. Purba itu artinya pura-pura Batak. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan, lagu Bataknya Pak. Saya memang bukan orang Batak. Gembala saya memang orang Batak. Ronald Nababan. Nah, saya nyanyi lagu Batak. Gitu Pak. Lagu masuk lagi. Di G ya, G minor. Hidup ini Lalu tahun New Ting harga. Lalu tahun gabe arhoni gabe mariswan tingki nasian Tuhan ngolo tahun persatong kinando oh kan katena buku ditiki margogo dopea ang duki arina gogo sudah ngoluko nagabe sitirun. Haleluya. Cukup sampai sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gimana Pak Purba? Enak gak Pak Purba lagunya? mantap Pak. Mantap. Haleluya. Ya, kami serahkan Pak Derikson lagi. Amin. Mujizatkan itu nyata. Ya, ada lagi yang kesaksian, silakan. Kalau enggak ada kita sambut firman Tuhan. Ya, kita sambut Oke, saya firman. tambahkan sedikit. Saya tambah sedikit, Pak Derikson. Terima kasih kepada Pak Chandra yang sudah cukup lanjut usia. Ketika ia ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia bagi Tuhan, Amin. kita melihat umurnya yang sudah 71, sekarang ini ya dia dalam keadaan sehat. Dan memang firman Tuhan ini hidup. Ya kan, bahwa aku akan menggendong kau sampai memutih rambutmu, itu memang iya. Maka saya mengisahkan sahabat saya yang mungkin umurnya 60, dulu salah satu komisaris, salah satu bank ya, bank yang melarikan diri dari di Glodok, saya itu udah nggak sebutkan. Tapi dia ketika umurnya 60, dia kalau soal buang air kecil sudah nggak bisa tutup pintu lagi, dia buka pintu. Karena dia sudah setengah stroke. Ya kan, dan sampai saat ini umurnya mungkin sekitar 65, dia tetap mendapatkan lebih penderita lagi. Dia duduk di kursi roda, dia sudah nggak tahu orang, cuman hanya lihat kiri kanan, makan cucunya, anaknya datang, dia sudah nggak tahu. Maka ini hati-hati dengan kehidupan. Uang banyak juga percuma, uang itu juga akan habis, ya kan? Maka kesaksian ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan betul untuk Tuhan, maka sampai akhir hayat seperti Yakub ketika dia berpulang ke rumah Bapa, maka dia betul-betul didoakan oleh bangsa Mesir karena menghormati Yusuf selama 40 hari 40 malam. Ini adalah bukti bahwa orang mencintainya, ya kan? Tentu Tuhan melihat ini semua. Amin. Maka saya katakan dalam kata-kata rapture kemarin, rapture itu ada dua, hati-hati sekali dengan rapture. Rapture itu ketika kita diangkat, tinggal baju dan celana kita. Tapi ada rapture yang lain, ketika diangkat, bajunya aja, celananya yang diangkat, orangnya masih tinggal di dunia. Nah, ini hati-hati. Artinya apa? Orang itu betul-betul banyak dosa dan tidak layak. Ya kan? Maka terima kasih hari ini, saya percaya setiap kesaksian ini memberikan kekuatan kepada kita. Pak Udin adalah contoh satu-satunya orang yang bertobat, dan sekarang dia sudah dibaptis, dan dia sudah serahkan patung itu, mau diapakan, artinya apa? Bahwa
dia sudah, suami istri ini sudah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga tinggal Tuhan yang melakukan itu semua, maka rumahnya yang ketika pintu masuk itu adalah ruang tamu itu akan bersih, dan itu menjadi ruang doa nantinya. Dikasih tahu, luar biasa. Tuhan memberkati. Terima kasih. Haleluya. Lanjutkan. Hambanya Pak Derikson. God bless. Terima kasih buat kesaksiannya Pak Tola. Kita doakan terus Pak Udin supaya mau dibawa ke gereja ya. Kita sambut firman Tuhan yang sungguh luar biasa, temanya berkat 3 generasi. Wah, luar biasa, luar penasaran ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan, yang mengendahkan dan meninggikan. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Silakan Pak Pendeta Komingwan. Ya, silakan namanya Pendeta Prinatal Purba. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita doa yuk. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan izinkan kami masih ada karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup kami. Bahwa kami untuk terus melihat dan fokus kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Jangan biarkan dunia ini menipu kami, jangan biarkan pikiran kami menipu kami, jangan biarkan ambisi kedagingan kami menipu kami. Roh Kudus tuntun kami, karena kami tahu Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu, hamba-Mu terbatas, tapi kami tahu Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Engkau yang memberikan pengertian demi pengertian kepada kami. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati sinyal yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, saya akan coba bagi share screen-nya. Ya. Share screen. Oke. Saya dapat ya? Oke. Ya, mantap. Iya, Bapak Ibu, hari ini saya pelayanan cukup full. Tadi pagi saya pelayanan di penjara, hari ini nanti sore lagi jam 7 pimpin doa puasa. Kita ambil doa puasa 10 hari saudara, setiap jam 7 malam. Kita doa nyembah Tuhan 1,5 jam sampai hampir 2 jam saudara. Kita minta lawatan Tuhan. Itu kita sedang lakukan sampai nanti hari Minggu kita doa. Bapak Ibu, tema yang saya sangat menarik adalah berkat 3 generasi ya. Berkat 3 generasi. Kita akan bacakan di dalam Mazmur. Saya percaya kita sudah sering baca ini dan kita sudah nyanyikan tadi. Dikatakan seperti ini saudara.
Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, tentu ini pemazmur, kalau saya tidak salah yang nulis ini adalah Daud, saudara. Dalam perjalanan hidupnya, dia menemukan bagaimana ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kadang saya berpikir masih adakah sekarang itu orang yang takut akan Tuhan, saudara. Kalau kita melihat tantangan zaman ini, kalau kita melihat tekanan-tekanan yang sedang terjadi, tidak mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita takut akan Tuhan, saudara. Kadang kalau kita mau jujur, kadang kita lebih takut sama istri daripada sama Tuhan, saudara. Kadang kita lebih takut sama jemaat daripada takut sama Tuhan, saudara. Tapi kita coba lihat bagaimana sebenarnya nanti takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya temukan ada beberapa janji Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama katakan berbahagia. Jadi sebenarnya Tuhan itu menginginkan hidup kita ini bahagia, saudara. Tuhan itu sangat menginginkan hidup kita bahagia. Tuhan nggak ingin kita stres. Tuhan nggak ingin kita hidup tertekan. Tuhan nggak ingin kita hidup dalam ketakutan, saudara. Makanya Tuhan katakan, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Tapi kalau kita mau lihat berapa banyak manusia hidup dalam kebahagiaan. Berapa banyak orang Kristen hidup dalam kebahagiaan. Satu saat saya sempat ngomong sama jemaat, saudara. Sama istri saya juga bahas ini, saudara. Sebenarnya seharusnya orang Kristen itu nggak butuh hiburan, saudara. Harusnya orang Kristen itu nggak butuh hiburan. Kenapa orang butuh hiburan? Karena tidak ada lagi yang bisa menghibur dia. Tidak ada yang sanggup membahagiakan dia. Harusnya ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita tahu siapa Tuhan kita, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, hiburan kita itu sebenarnya ada di dalam Tuhan. Ketika kita terkoneksi dalam Tuhan, kita sudah dapatkan segala sesuatu yang membuat hidup kita tenang, yang membuat kita damai sejahtera, yang membuat kita sukacita. Saya sempat lama gumulkan ini, saya sampai berpikir jangan-jangan ini terlalu idealis ya. Tetapi setelah saya gumulkan, saya renungkan, tapi terpikir kalau sampai kita membutuhkan hiburan, berarti Tuhan tidak mampu menghibur kita. Berarti Tuhan nggak mampu membahagiakan kita. Atau memang kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang dari Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini, saudara, dikatakan Tuhan menginginkan kita berbahagia. Bahkan kalau kita baca di Mazmur pasal 1, itu dimulai dengan sebuah kata, berbahagialah. Kitab Mazmur itu dimulai dengan kata berbahagialah. Saudara, survei membuktikan bahwa di masa pandemi ini rumah sakit jiwa bertambah, saudara. Tingkat perceraian meningkat. Dan mungkin tidak sedikit orang Kristen juga bagian dari itu. Kenapa? Tidak berbahagia. Pertanyaannya, kenapa sampai kita nggak bahagia? Karena kita tidak terkoneksi dengan sumber kebahagiaan itu, saudara. Ada sebuah kata-kata dari Charles Snow, dia ahli fisika, ahli kimia, sastrawan, dan juga novelis dari Inggris. Dia katakan seperti ini, saudara. Mengejar kebahagiaan adalah ungkapan yang paling konyol. Jika Anda mengejar kebahagiaan, Anda tidak akan pernah menemukan. Kebahagiaan itu bukan dikejar, saudara. Kebahagiaan itu merupakan akibat. Hasil, saudara. Itu bukan tujuan. Tetapi kalau kita mau jujur, coba kita survei, saudara. Kenapa orang bekerja keras ingin kaya? Supaya bahagia. Kenapa orang ingin menikah? Supaya bahagia. Saya kalau mengkonseling orang dalam pernikahan, saya bilang, kalau kamu menikah supaya bahagia, percayalah kamu tidak akan pernah bahagia.
Kamu harus sudah bahagia sebelum kamu menikah. Kalau kamu sebelum menikah belum bahagia, maka pernikahanmu tidak akan pernah bahagia. Karena kalau kita mengejar kebahagiaan, maka kita akan menuntut orang lain untuk membuat kita bahagia. Tidak akan mungkin. Tapi Tuhan berjanji, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, mereka akan berbahagia. Pertanyaannya, saudara, sudahkah kita berbahagia hari ini? Sudahkah kita berbahagia hari ini? Kalau kita sungguh-sungguh sudah takut akan Tuhan, kita pasti bahagia. Kalau kita tidak bahagia hari ini, perlu kita cek. Jangan-jangan kita sebenarnya nggak takut akan Tuhan, saudara. Karena kebahagiaan itu merupakan hasil dari takut akan Tuhan. Kenapa orang ke diskotik? Kenapa orang narkoba? Kenapa orang pelacuran? Karena mereka ingin mencari kebahagiaan. Dan semakin mereka mencari kebahagiaan, itu seperti orang yang meminum air laut. Semakin dicari, semakin gak bahagia. Semakin dicari, semakin gak bahagia. Satu saat saya pernah ngobrol-ngobrol sama seorang pengusaha yang sangat kaya raya di Sumatera Utara. Sangat kaya raya. Sampai jam 1 pagi kami ngobrol-ngobrol. Tengah-tengah pembicaraan kami dia bilang gini, kamu tahu nggak, Frey? Dia bilang, kalau seandainya bunuh diri itu tidak masuk neraka, saya sudah memilih bunuh diri. Dia bilang. What? Saya bilang, dengan punya harta seperti ini, kamu berkata seperti itu? Kadang dia nanti jam 11 malam keluar dari rumah, cari hotel, ingin tidur di hotel supaya bisa tenang. Akhirnya dia bilang, setiap malam kalau saya tidak minum obat tidur, saya tidak bisa tidur. Saudara, ternyata kekayaan tidak bisa membuat kita bahagia. Popularitas tidak bisa membuat kita bahagia. Bahkan kepintaran nggak bisa membuat kita bahagia. Karena bahagia itu Tuhan janjikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Ternyata saudara, kata diberkati di dalam perjanjian lama, kalau saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, kata diberkati itu, bahasa aslinya itu artinya berbahagia, saudara. Jadi orang yang diberkati itu adalah orang yang berbahagia. Kata diberkati dalam perjanjian lama itu sebenarnya kalau diartikan itu berbahagia. Dan Tuhan janjikan kebahagiaan itu kepada orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan adalah anak cucunya diberkati. Ini yang saya bilang berkat 3 generasi, saudara. Ketika kita takut akan Tuhan, bukan cuma kita yang diberkati atau berbahagia, tetapi anak kita diberkati dan cucu kita diberkati. Kalau kita baca di Ulangan, kalau saya tidak salah, saudara, kutuk pun seperti itu. Kalau kita menyembah berhala, saudara, ya, kalau kita menyembah ilah lain, bukan cuma kita yang kena kutuk, keturunan ketiga dan keempat katanya. Jadi betapa pentingnya apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan bukan cuma nasib kita, tetapi menentukan nasib anak cucu kita. Dalam Mazmur 112 ayat 2 tadi dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang saya layani, hati-hati apa yang kita lakukan sekarang. Karena semua yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak kepada anak cucu kita. Berapa banyak kita temukan ada orang-orang, saudara, hidupnya kaya, tapi anak cucunya menderita, saudara. Anak cucunya menderita, saudara. Saya bersyukur saya punya opung. Opung saya itu orang yang sangat miskin, saudara. Dia dari 3 Dolok, Siantar, dan dia merantau ke Batubara, hidup sebuah desa, saudara, di daerah Batubara namanya, saudara.
Saya masih ingat betul setiap hari itu makanan opung saya itu kalau saya pulang kampung saudara ke tempat opung saya, pagi-pagi dia jam 6 gitu sudah makan pakai garam saudara, dia ke ladang nanti pulang lagi makannya itu ya kalau tidak mancing ikan nggak mungkin makan ikan atau makan telur bebek. Ada 12 saudara, anaknya 12 saudara. Tapi opung saya ini salah satu orang yang sangat cinta Tuhan dan dia merintis gereja HKBP di daerah tempat mereka. Dia bukan hamba Tuhan, dia petani, saudara. Tapi dia yang membuka gereja HKBP di sana, saudara. Sangat cinta Tuhan. Tetapi saya lihat gini, hampir semua anaknya sukses dan cucu-cucunya sukses. Dan beberapa jadi hamba Tuhan, beberapa jadi polisi, ada yang jadi dosen, ada yang rata-rata pegawai negeri, ada pengusaha. Ketika ada seorang bapak yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, maka Tuhan perhatikan nasib sampai anak cucunya. Sampai saya berpikir gini dulu, kenapa saya jadi pendeta ya? Sampai satu saat di hati saya Tuhan bilang gini, itu taburan dari opungmu. Karena opungmu itu cinta Tuhan. Dia seorang perintis gereja. Saya juga merintis gereja, saudara. Ada 3 kota yang saya rintis gereja, saudara. Di Tulungagung, di Batu, dan juga di Madiun, saudara. Saya rintis dan saya suka merintis gereja. Kenapa ya saya pikir? Oh, ternyata ada ini yang ditanam oleh opung saya. Saudara, ini perlu. Mungkin saudara hari ini sudah cinta Tuhan tapi tidak sekaya orang lain. Mungkin nanti yang menabur anak kita, saudara. Mungkin nanti yang menabur cucu kita. Tetaplah lakukan. Tuhan berjanji memelihara bukan hanya kita, tapi anak cucunya, saudara. Anak cucunya. Satu saat Daud mengatakan seperti ini, saudara, di dalam Mazmur 37 yang sangat terkenal, saudara. Dia katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Wow. Saya percaya ketika Daud menulis ini dia tidak sedang hiperbola, saudara. Dalam perjalanan hidupnya yang di usia tua, saudara, menjelang mungkin kematiannya, dia berkata, dulu aku muda. Dia sudah tahu bagaimana perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dan dia lihat orang-orang yang perjalanan hidup dengan Tuhan, dia katakan, sekarang aku sudah tua, tetapi nggak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saudara, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Mungkin teman kita meninggalkan kita, mungkin saudara kita meninggalkan kita, mungkin sahabat-sahabat kita meninggalkan kita. Tapi ada satu janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, apa yang perlu kita takutkan, saudara? Karena Dia yang mempunyai segalanya. Yang menciptakan segalanya. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan jamin anak cucunya. Saya melihat bagaimana perjalanan hidup saya di Jawa, saudara. Saya juga nampung-nampung orang. Saya membiayai orang, menyekolahkan orang. Saya hidup di Jawa tanpa keluarga. Saya melihat bagaimana Tuhan pelihara, saudara. Dengan cara yang ajaib. Makanya dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan. Orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Orang yang melekat kepada Tuhan pasti penuh dengan belas kasihan. Makanya saya tidak percaya, saudara. Orang Kristen yang benar-benar anak Tuhan itu pelit itu saya nggak percaya. Kalau sampai pelit itu cilaka, saudara. Karena Tuhan katakan ia menaruh belas kasihan. Saya mungkin menyekolahkan orang sudah puluhan, saudara ya. Saya kadang berpikir dari mana uangnya. Nggak tahu, saudara. Nggak tahu. Tapi tiba-tiba Tuhan buka jalan. Saya tidak punya donatur tunggal, saudara. Tiba-tiba yang ini tertutup, Tuhan buka. Yang satu Tuhan tutup, yang ini Tuhan buka. Ada peluang, ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menaruh belas kasihan kepada orang. Untuk menjadi berkat, saudara. Yang terakhir, saudara, Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi negara, saudara. Kami membangun gereja di dalam penjara, saudara.
dalam lembaga pemasyarakatan. Saya bilang, wow, luar biasa. Waktu musim COVID kemarin, saudara, waktu awal-awal COVID itu, saudara, Tuhan pakai kami untuk memberkati puskesmas yang ada di Tulungagung. Kami mensuplai APD, alat perlengkapan diri, peralatan-peralatan kesehatan, vitamin. Kita suplai karena pemerintah saat itu belum berani mengeluarkan anggaran. Dan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, saudara, ketika kita akan pakai kita menjadi berkat. Tuhan akan pakai kita untuk memberkati banyak orang. Ada belas kasihan yang Tuhan buat dalam diri kita. Mari saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Banggalah menjadi anak Tuhan. Takut akan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jangan ragukan ya saudara. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, saudara. Yang ketiga dikatakan, dipakai Tuhan menjadi berkat. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap, saudara, untuk selama-lamanya. Kita enggak ini, saudara, ya, kebaikan kita itu bukan stagnan, saudara, ya. Bukan kadang baik, kadang enggak baik. Enggak, saudara. Orang bisa rasakan kebaikan kita. Makanya di rumah kami saya gini, saudara. Saya buat peraturan di rumah kami gini. Siapa saja boleh datang ke rumah kami untuk makan, saudara. Jadi rumah kami itu terbuka untuk siapa saja. Misalnya ada jemaat yang mau ngajak orang lain makan ke sini, oh silakan, saya bilang. Kalau ada makanan silakan makan. Kalau enggak ada yang masak sendiri, saya bilang. Apa yang ada masak, saya bilang. Jadi rumah kami itu kayak terminal, saudara, ya. Bebas orang, saudara, untuk ini. Karena ini janji Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi berkat, saudara. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Dan hari ini kami lagi berdoa, lagi merintis pelayanan di lokalisasi, saudara, ya. Saya sengaja berkantor di kompleks lokalisasi, saudara. Rindu untuk bisa menjadi berkat bagi mereka. Kita sudah menjadi berkat buat penjara, saudara. Kita setiap hari Rabu memuridkan di penjara, setiap hari Jumat kita ibadah di penjara, dan luar biasa Tuhan bekerja di sana, saudara. Saat ini kita lagi coba membuka di lokalisasi, saudara, karena mereka butuh kasih Tuhan, saudara. Mereka butuh kasih Tuhan. Kadang saya lihat orang Kristen itu, saudara, seperti kata dalam tempurung, saudara. Dalam gereja berkata Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Begitu di luar, saudara, loyo, saudara. Imannya loyo, saudara. Ya punya masalah dikit aja sudah bersungut-sungut, saudara. Untuk kebutuhan sendiri aja sudah bergantung sama orang lain. Seolah-olah di mana Tuhan kita yang dahsyat itu, di mana Tuhan kita yang hebat itu, saudara. Saya percaya kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan kita itu tahu bagaimana caranya untuk menolong kita. Jadi ada 3 janji Tuhan, saudara, ya. Yang pertama kita berbahagia. Dan kalau kita sudah berbahagia, pasti kita menularkan kebahagiaan kepada orang lain, saudara. Keluarga kita berbahagia, anak-anak kita berbahagia. Saya paling suka anak saya yang paling kecil, yang umur sekarang kelas 2 SD, umur 8 tahun ya. Kalau kami lagi kumpul-kumpul makan sambil bercanda, saudara, selalu dia bilang ini keluarga bahagia. Wah, saya paling suka kalau dia katakan seperti itu, saudara. Ini keluarga bahagia, katanya. Ya kita keluarga bahagia, saya bilang. Kita harus bahagia, saudara. Orang Kristen harus bahagia dan anak-anak kita harus bahagia. Jangan sampai, saudara, kita hamba Tuhan, anak kita nggak bahagia, saudara. Saya beberapa kali nangani anak-anak hamba Tuhan, saudara, ya. Yang narkoba lah, yang seks bebas lah. Kenapa? Mereka tidak menemukan kebahagiaan di rumah. Kenapa? Padahal Tuhan itu memberikan kebahagiaan. Tuhan sumber kebahagiaan, saudara. Yang kedua, anak cucunya menjadi berkat, saudara. Diberkati. Saya bersyukur, saudara, anak-anak saya itu, khususnya anak saya pertama, saudara. Waktu anak saya pertama itu kami baru merintis gereja Tulung Agung. Anak saya yang pertama kelas 2 SMP sekarang. Anak saya yang pertama itu kami baru merintis, belum punya jemaat, masih baru tinggal di Tulung Agung. Saya lihat, saudara, anak saya itu pakaiannya itu rata-rata dari Singapura, saudara. Rata-rata dari Singapura, tapi pakaian bekasnya orang lain, saudara. Ada teman-teman dari Surabaya, orang-orang kaya itu, saudara. Pakaian anak-anaknya yang baru dipakai 1 bulan, dan nggak suka dikasih ke anak saya. Saya bilang, ini mainanmu ini semua mainan dari Singapura rata-rata. Saya bilang, ini punya orang-orang kaya dan diberkati, saudara. Tuhan pelihara bagaimana sempurna, saudara. Tuhan berkati anak cucu kita nanti, saudara. Dan kedua, Tuhan pakai menjadi berkat, saudara.
Kejadian 22 ayat 17 sampai 18 dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi dan akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ini janji Tuhan kepada Abraham, saudara ya. Jadi keturunan kita itu Tuhan ingin pakai untuk menjadi berkat. Dunia ini telah hidup dalam kegelapan. Dunia ini penuh dengan keegoisan. Dunia ini penuh dengan kesombongan. Butuh orang-orang yang bisa menjadi teladan dan menjadi berkat, saudara. Siapa lagi kalau bukan kita, kalau bukan lagi anak cucu kita, mereka menjadi terang. Saya setiap pagi sebelum anak saya sekolah, saya pasti doakan, saudara. Saya tumpang tangan. Salah satu doa saya bilang sama anak-anak saya, pakai mereka menjadi berkat bagi teman-temannya Tuhan. Pakai mereka menjadi berkat. Saya tumpang tangan setiap pagi, saudara. Setiap mereka mau sekolah, saudara. Salah satu saya minta biar mereka dipakai Tuhan, membawa generasi mereka untuk berbalik kepada Tuhan, membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Ini kerinduan saya. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak ingin anak saya cuma sekedar kaya, tapi mereka bisa dipakai Tuhan membawa generasinya datang kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat bagi generasinya. Saudara, karena itu janji Tuhan bagi kita. Apa arti takut akan Tuhan, saudara? Apa arti takut akan Tuhan? Kalau di dalam bahasa letterlek itu takut akan Tuhan gini, saudara ya, menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Itu arti takut akan Tuhan. Saya tulis di sini, melakukan apa yang benar dengan sungguh-sungguh, taat tanpa diselingi tujuan tertentu untuk mengejar banyak berkat, melainkan karena kita hormat dan sayang dengan Dia. Taat karena mata kita tertuju kepada Dia. Ada hati yang menghormati Tuhan. Ada hati yang tidak mau melukai hati Tuhan. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita rencanakan, kita perkarakan di hadapan Tuhan, saudara. Kira-kira apa yang saya katakan ini menyinggung perasaan Tuhan enggak ya? Mengecewakan Tuhan enggak? Sehingga apa yang saya pikirkan ini kira-kira mengecewakan Tuhan enggak ya? Menyinggung perasaan Tuhan enggak? Apa yang akan saya lakukan masih dalam perencanaan, belum dilakukan. Kira-kira ini menyakiti hati Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Kan tadi di awal saya katakan kira-kira masih ada enggak ya orang yang takut akan Tuhan? Kalau kita lihat di zaman sekarang, saudara, janganlah orang dunia, anak Tuhan bahkan hamba Tuhan kadang ngomong pun, saudara, peduli perasaannya Tuhan. Apa peduli, saudara? Dari omongannya kan kita bisa lihat, saudara ya. Jadi, aduh, ini kok kayak gini ya. Takut akan Tuhan itu ternyata nggak mudah, saudara. Kadang kita hidup seolah-olah Tuhan nggak ada, saudara. Hidup seolah-olah Tuhan nggak ada. Sehingga kita merasa berhak mengatakan apa saja. Sehingga kita merasa berhak melakukan apa saja dalam hidup kita. Itu sebenarnya kita agak menghormati Tuhan. Sama seperti kalau kita berjalan dengan presiden, saudara. Kalau kita berjalan dengan presiden, saudara ya. Hidup dengan presiden, anggaplah 1 bulan saja, saudara. Berjalan berdua dengan presiden. Saya percaya setiap perkataan kita, setiap apa yang kita mau lakukan, kita pasti berpikir, Bapak Presiden ini tersinggung ya kalau saya ngomong gini. Bapak Presiden ini tersinggung nggak ya kalau kecewa nggak kalau saya merespon kayak gini. Bapak Presiden ini tersinggung nggak kalau saya pikirkan ini. Itu baru presiden, saudara. Yang berjalan bersama dengan kita ini Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan dengan hembusan napasnya, bumi ini bisa binasa, saudara. Kadang kita nggak takut, saudara. Kadang kita nggak takut. Kadang kita nggak takut. Saya kadang kalau menghadapin orang, kadang ya, ada orang yang bereaksi yang begitu nggak manusiawi, kadang memilih untuk diam, saudara. Bagaimana saya harus merespon orang ini? Bagaimana? Dan kita udah nggak mikir lagi, saudara. Kita nggak mikir lagi. Kamu jual, aku beli, katanya. Wah, itu istilah orang Medan itu, saudara. Kamu jual, aku beli. Karena kita jujur aja. Kadang kita nggak takut akan Tuhan. Makanya kita sulit melihat perlindungan Tuhan. Kita sulit melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saya beberapa tahun terakhir ini mulai menggumulkan ini, saudara. Mungkin hampir 5-6 tahun terakhir.
Tuhan kasih aku hati yang takut akan Tuhan. Dalam setiap perkataan, setiap perencanaan, Tuhan, jangan sampai aku melukai hati Tuhan. Itu pun masih sering melukai, saudara. Kadang masih terpancing ketika orang ngomong-ngomong yang sia-sia. Kadang ikut nimbrung, waduh kok keluar omongan yang sia-sia ya. Padahal kita katakan setiap omongan yang sia-sia itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara. Ya, mari kita memulai. Saya pun belajar, kita jatuh bangun, saudara, takut akan Tuhan, saudara. Jadi kita menjaga perasaannya Tuhan. Ke perasaannya orang lain daripada Tuhan, saudara. Kadang kita begitu menjaga perasaan orang lain. Tuhan nggak kita jaga. Apa tanda orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama dikatakan dalam Mazmur 12 ayat 1 tadi, sangat suka. Saya suka dengan kata-kata ini, saudara. Sangat suka kepada segala perintahnya, saudara. Katakan haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka. Saudara, kita suka, kurang suka, terpaksa, atau sangat suka terhadap firman Tuhan. Aduh, saya kadang kalau lihat ya, kita bisa menghabiskan waktu untuk lihat Facebook, lihat IG, jam-jam, baca Alkitab. 1 jam aja udah ngantuk-ngantuk, saudara. Sangat suka. Artinya apa, saudara? Kalau orang sangat suka, saudara, akan bayar harga untuk hal itu. Kalau saya sangat suka dengan sebuah mobil, saudara, walaupun saya nggak punya uang, saking sangat sukanya, saya bela-belain saya utang dulu. Saya bela-belain saya makan saya batasin. Yang lain saya batasin, pokoknya saya dapat itu. Kalau saya sangat suka dengan sebuah handphone, saya bela-belain nggak makan, mungkin nggak jajan berapa lama, nggak jalan-jalan, pokoknya saya dapat. Saudara, sejauh mana kita sangat suka kepada perintahnya? Segala perintahnya, bukan cuma satu perintahnya, tapi segala perintahnya. Apa yang paling kita suka dalam hidup kita, saudara? Itu menjadi pertanyaan, saudara. Ada satu fenomena yang saya temukan, saudara, di zaman teknologi yang begitu canggih ini. Firman Tuhan itu bertebaran di mana-mana, tapi rohanian orang semakin merosot. Coba kita lihat grup, saudara, satu hari mungkin bisa ratusan masuk firman Tuhan, bisa masuk renungan. Tapi kalau kita lihat kualitas kerohanian orang itu merosot. Ini jadi paradoks. Kalau zaman dulu, saudara, itu Alkitab itu disobek supaya bisa dibagi-bagi. Saking sulitnya. Daerah-daerah komunis kan kayak gitu. Tapi kerohanian mereka begitu luar biasa berapi-api. Kalau kita lihat generasi kita sekarang, rasanya Alkitab itu tidak punya nilai lagi, saudara. Tidak punya nilai. Itu yang membuat kita bisa melihat perkara-perkara yang ajaib. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dikatakan kita sangat suka kepada segala perintahnya. Kadang kita cuma ambil perintahnya yang kita comot-comot, yang kita cocok, saudara. Yang nggak cocok kita buang, saudara. Makanya lahirlah teologi kemakmuran, lahirlah hyper grace, dan itu mengerikan, saudara. Itu mengerikan. Itu mengerikan. Salah satu bukan di dalam diri saya sebagai hamba Tuhan, saudara, itu mendobrak spirit agamawi. Mendobrak spirit agamawi. Saya keras di sini masalah ini di gereja saya, saudara. Karena spirit agamawi itu mereka beragama tapi mereka nggak mencintai firman, saudara. Nggak mencintai firman. Mereka hanya terjebak kepada liturgi, kepada sakramen, kepada aktivitas. Tapi firman itu nggak menjadi daging. Saudaraku, kalau kita ingin memulai hidup yang berbahagia, mengalami berkat 3 generasi, kita harus takut akan Tuhan. Ciri khasnya apa? Kita sangat suka segala perintahnya. Dalam Mazmur pasal 1, kan saya sudah singgung ini, saudara. Kalau saudara baca nanti ayat 1-nya itu dikatakan berbahagialah orang yang tidak mendengar nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, di ayat 2 dikatakan sini,
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang kita renungkan siang dan malam, saudara? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon kalau ditanam di tepi aliran air, saudara, dia nggak pusing mau musim panaskah, mau musim dinginkah, mau musim gugurkah, mau musim kemarau-kah, itu nggak pusing dia, saudara. Kalau dia ditanam di tepi aliran air. Karena dia akan tetap menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak akan layu daunnya, itu berbicara hidup kita segar, dia akan tetap berbuah, saudara. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh kesukaan kita Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, nggak pusing mau musim corona kah, mau musim COVID kah, mau musim krisis moneter kah, mau musim apakah, nggak pusing, saudara. Saya bersyukur 3 tahun terakhir masa pandemi ini, saudara. Saya membangun 3 gedung sekaligus. 3 gedung sekaligus, 2 gedung gereja, 1 rumah sendiri, saudara. Total yang sudah saya habiskan semuanya lebih kurang 1,3 miliar. Di masa pandemi, saudara. Dan itu uang bukan dari jemaat, saudara. Bukan dari jemaat. Bukan dari jemaat. Jemaat kita nggak banyak, saudara. Persembahan kita juga nggak banyak, saudara. Sangat minim, saudara. Operasional aja sangat mepet, saudara. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan di musim masa krisis ini, Tuhan tunjukkan bahwa dia itu Allah yang memelihara, saudara. Nggak pusing mau musim COVID, nggak pusing mau musim krisis moneter, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kalau kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka hidup kita itu dituntun oleh firman, saudara. Semua keputusan-keputusan kita dituntun oleh firman. Kalau semua hidup di dalam firman, di dalam kitab, di dalam Injil Yohanes 15 dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, kamu akan menerimanya. Mari saudara kita mencintai firman, saudara. Ya, jadi Anda kalau kita katakan Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, sangat suka, saudara. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah, saudara. Mungkin saudara pernah dengar kisah ini. Jonathan Edwards dan juga Max Jukes. Jonathan Edwards, kalau nggak salah mereka di abad ke-19, saudara, hidup tahun 1800-an. Mereka hidup satu angkatan, saudara. Mereka hidup satu angkatan, satu generasi, saudara. Jonathan Edwards ini orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia juga mendidik anak-anaknya untuk cinta akan Tuhan. Dia juga seorang penginjil. Ya, ini gambarnya Jonathan Edwards. Tapi ada juga yang namanya Max Jukes. Max Jukes ini seorang ateis. Dia nggak percaya Tuhan, dia nggak peduli agama, dan dia suka mabuk-mabukan. Satu saat ada sebuah badan meneliti kehidupan mereka, saudara. 100 tahun setelah Jonathan Edwards dan Max Jukes ini meninggal, diteliti bagaimana generasi mereka, saudara. Bagaimana generasi Jonathan Edwards, bagaimana generasi Max Jukes, saudara. Kita mau lihat, ini menarik sekali, saudara. Katakan keturunan dari Max Jukes ada 560 orang. Anak cucunya ada 560 orang. Mungkin sampai cicitnya mungkin ya. 100 tahun lah setelah mereka meninggal, diteliti tentang keturunan mereka. Pada saat penelitian itu dikatakan seperti ini, saudara. Bahwa dari 560 orang keturunan dari Max Jukes, itu 300 orang mati sebagai pengemis, 150 orang menjadi penjahat, 7 orang sebagai pembunuh, 100 orang pemabuk, dan 50% keturunannya yang perempuan adalah pelacur. Tidak cukup sampai di situ, dikatakan keturunan Max Jukes merugikan pemerintah Amerika saat itu, saudara, 1,25 miliar US dollar. Artinya
Kalau sekarang itu lebih kurang 10 triliun 250 juta rupiah. Miliar. 10 triliun 250 miliar. Lebih kurang. Kalau sudah 10.000 saudara. Jadi generasi Max Jux ini merugikan negara sampai sebanyak itu saudara. Itu keturunan dari Max Jux yang orangnya tidak cinta Tuhan, yang ateis, dan yang suka mabuk. Kita perhatikan bagaimana keturunan dari Jonathan Edwards, saudara. Jonathan Edwards, ada banyak buku-buku dia, saudara. Dia seorang penginjil juga, hamba Tuhan, saudara. Keturunannya 1394. Kok bisa banyak? Bisa jadi mungkin karena keturunan Max Jux itu, karena banyak yang kriminal, jadi banyak mati muda, saudara ya. Jadi mungkin mereka banyak mati muda, sehingga cuma 560 keturunan dari Max Jux. Tetapi Jonathan Edwards itu 2 kali lipat, saudara. Lebih dari 2 kali lipat. Katakan ada 1394 keturunan dari Jonathan Edwards. Dari 1394 itu 295 itu lulus kuliah saat itu ya. Lulus kuliah. 13 orang menjadi rektor, 3 orang menjadi senator Amerika, 3 orang menjadi gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara. Lalu tidak sampai di situ saudara. 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah dan penulis buku terkenal. 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, pegawai negeri sipil, Amerika tentunya. 75 orang perwira angkatan bersenjata. 65 orang profesor, saudara. Luar biasa. Tidak sampai, dia cukup sampai situ dikatakan. 3 orang menjadi wali kota. 1 orang pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah atau mungkin BPK atau KPK kalau di Indonesia. 1 orang menjadi wakil presiden Amerika dan tidak ada keturunan dari Jonathan Edwards yang merugikan negara. Luar biasa. Janji Tuhan digenapi, saudara. Janji Tuhan digenapi. Ketika ada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memelihara. Bukan cuma pribadi orang yang takut akan Tuhan, tetapi anak cucunya. Biar ini menjadi peringatan bagi kita. Sehingga apapun yang kita putuskan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan saat ini, kita perlu hati-hati. Karena itu akan berdampak kepada anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, buat janji-Mu. Kau berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang takut akan Tuhan. Biar itu menjadi bagian kami dan keluarga kami. Kami menjadi orang yang berbahagia, sehingga kami bisa menularkan kebahagiaan kepada orang lain. Dan Tuhan akan memelihara, memberkati kami, bukan cuma kami, tetapi anak cucu kami, Tuhan. Jika kami takut akan Tuhan, kami nggak perlu takut akan masa depan anak cucu kami. Karena Tuhan menjamin mereka. Terima kasih, kami bersyukur. Berikan firman-Mu dalam hidup kami semua anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati setiap anak-anak-Mu sudah mengikuti ibadah ini, Tuhan. Biar Kau yang memberkati kami sampai ke anak cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk namanya Bapak Pendeta Natal Purba ya. Memang kita ini sudah bukan hanya terpanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan ya. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang angkatan yang benar ya. Di hadapan Tuhan, jangan pernah salah ya. Karena kemarin juga yang saya khotbahkan tentang bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Yang terutama yaitu kita harus takut akan Tuhan ya. Sehingga hidup kita pasti otomatis pasti benar ya, karena kita takut sama Tuhan ya. Dikatakan tadi anak cucunya akan diberkati ya. Ada sebuah lagu yang mengatakan gini, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Ya, itu nanti Pak Denson atau Pak Nikolas boleh nyanyikan ya, selesai dari doa syafaat ya.
Kita harus tahu ya, bukan sampai generasi kita sendiri, sekalipun maaf kata ya, mungkin kita nggak alami, kita sudah dipanggil Tuhan ya, tapi kan kita punya anak, punya mantu, punya cucu, mau nggak diberkati Tuhan? Nah, itu, jadi kita harus jadi angkatan orang benar. Jadi jangan pernah salah. Kemarin saya bilang, kalau orang benar kan pasti tandanya begini ya, berarti oke. Kalau disilang, enak nggak kalau disilang? Nah, enak. Ya, masa muka disilang, ya. Waduh, itu namanya dicoret tuh ya. Wah, ya. Wanted orang bilang. Waduh, jangan ya. Jangan pernah kita hidup salah di hadapan Tuhan. Selalulah hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, angkatan orang benar tidak akan meminta-minta, saya percaya, yakin sekali saya. Bukan 100%, 1.000.000% saya yakin. Ya, karena Tuhan Yesus itu matanya itu tertuju kepada orang-orang yang benar. Ingat Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah, itu yang berkenan itu seperti apa? Hidupnya benar. Ya, sampai dikatakan di Markus 1 ayat 11, maka terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Nah, kalau sampai Tuhan Yesus ngomong begitu, wah, berarti dahsyat hidup kita. Pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Tadi tambahnya kesaksian ya, Pak Purnata. Di saat pandemi bisa bangun 3 tempat. Itu mustahil loh, mustajab. Ya. Tapi bagi Tuhan kan nggak ada yang mustahil. Ya. Saya nggak tahu uangnya dari mana. Ya. Saya percaya pasti dari Tuhan. Ya, Tuhan bisa kirim mana dari surga. Ya. Tuhan bisa kirim apapun. Ingat 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan pasti sediakan. Karena apa? Karena ini tanpa purba mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Gimana dengan hidup kita? Ayo kita melangkah bersama Yesus. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Natal. Luar biasa firman-Nya, sangat memberkati sekali ya. Menegur kita semua ya. Untuk kita maaf kata, mawas diri. Jadi jangan lupa diri ya. Mawas diri. Bergegas. Bangkit dari keterpurukan. Jadi orang angkatan benar. Orang angkatan benar hidupnya sampai berapa keturunan. Orang bilang 7 keturunan. Enggak, kalau di dalam Yesus sampai berapa ratus keturunan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Ini Pak Dirksen. Nah, ini besok untuk ibadah besok. Besok. Ya, yang akan melayani Bapak Joni Iskandar. Ya. Jadi jangan lewatkan ya. Kita harus mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan untuk besok. Dan saya percaya pasti kita tetap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Silakan sebuah lagu mungkin yang tadi saya nyanyikan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Pak. Yes, Pak Dirksen. Begitu besar kasih Allah pada kita. Ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan
mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Ya, mari Ya, kita silakan Bu Messi. dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang bahagia di dalam Engkau. Dan kami akan diberkati dengan luar biasa ya Tuhan. Karena Engkau yang punya surga dan langit ya Tuhan. Punya bumi dan segala isinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Free Natal Purba Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat. Biar melalui kehidupannya banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berikan hikmat-Mu, urapan Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Dalam pelayanannya ya Tuhan. Di dalam rumah tangganya. Dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Memberkati keluarganya, istri, anak-anaknya. Memberkati pelayanannya, memberkati apapun Tuhan yang dilakukan. Biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Komiguan sebagai Gembala FM. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan. Berikan damai sejahtera, sukacita. Berikan hikmat-Mu ya Bapak. Supaya Tuhan di dalam melayani Engkau banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Memberkati pelayanannya ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan. Memberkati Pak Hendra ya Tuhan. Kami berterima kasih kalau sampai saat ini kami boleh melihat Pak Hendra boleh mengikuti ibadah FM. Kami tahu Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkannya ya Bapak. Karena firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak, memberkati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi Pak Hendra. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya. Berkati pelayanannya, berkati usahanya, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Derikson, kami berdoa untuk Pak Joni, kami berdoa untuk Pak Yohanes, kami berdoa untuk Pak Nikolas. Tuhan, mereka yang setia Tuhan melayani di dalam FM ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh beribadah Tuhan di dalam FM ini. Kami percaya apa yang mereka lakukan karena mereka mengasihi Engkau. Dan kami juga percaya Tuhan, jerih payah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Memberkati kesehatan, kekuatan, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati usaha mereka. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang kepada setiap anak-anak-Mu yang tahu Tuhan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat Opung. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan. Kalau sebentar juga malam jam 7 dia ada ibadah. Tuhan juga urapi ibadahnya ya Bapak. Biar semuanya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Yabes, buat Excel ya Tuhan. Tuhan juga tolong. Biar mereka juga Tuhan Yesus boleh melihat kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan anak-anak ini ya Bapa. Memberkati juga lihat Tuhan sebagai ibu untuk bawa anak-anak mereka lebih takut Tuhan, lebih mengandalkan Engkau Tuhan. Karena firman-Mu berkata terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, tetapi diberkati orang yang berharap kepadamu. Ajar Tuhan Yesus mereka untuk berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat Tuhan Yesus, orang-orang tua kami yang ada di FM ini. Kami berdoa untuk Ibu Grace, kami berdoa untuk Ibu Lydia, kami juga berdoa yang lain-lain ya Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka. Firman-Mu berkata, sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, pakai mereka Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, setiap kami yang sudah beribadah pada sore ini kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Karena firman-Mu berkata cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak.
Memberkati juga bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini Tuhan, selamatkan bangsa ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan masih banyak Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biar mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar Tuhan Yesus setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, dan mereka boleh datang kepada Tuhan dan mereka boleh diselamatkan oleh Engkau Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, berikan roh takut akan Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan, dan selamatkan juga mereka ya Bapa, supaya mereka juga boleh diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan bangsa negara kami semuanya dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di bangsa kami, Engkau mencintai bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan mereka. Tuhan biar tanda-tanda heran, mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam pelayanan mereka ya Bapa. Biar melalui kehidupan mereka Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati kesehatan, kekuatan, berkati apa yang mereka butuhkan Tuhan mencukupkan. Berkati keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk dokter, suster ya Bapa, sebagai Tuhan Yesus penolong di dalam Tuhan Yesus kedokteran. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk pasien, mereka berikan obat Tuhan, itu menjadi kesembuhan bagi pasien-pasien ya Bapa. Dan biar Tuhan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Apapun masalah pergumulan kami tahu kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah dan pergumulan hidup kami. Engkau lebih besar dari segala-galanya ya Tuhan. Kami mau pandang Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai, menolong, menghibur, memberi kami kekuatan, damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan kami percaya ya Bapa, firman-Mu berkata doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami percaya pada sore ini kami sudah menerima jawaban-jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kau dan Tuhan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita yang semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak mantu di dalam pekerjaan, apapun yang dikerjakannya, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak mantu, menjadi upaya yang harum di hadapan Tuhan, sehingga hati Tuhan disenangkan, dipermuliakan, diagungkan, dan terus dimuliakan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bincang-bincang nanti jam 7 kurang seperempat selesai ya, soalnya Bapak Pendeta Perinata kan ada doa ya, lanjutan ya. Mungkin saya harus pamit sekarang, Pak. Saya mau persiapan, Pak. Oh ya, bisa 15 menit. 15 di gereja soalnya doanya, bukan di sini. Oh, udah, nggak apa-apa. Saya lagi di rumah ya. Saya izin nggak apa-apa ya. Terima kasih Pak Pranatal. Tuhan berkati pelayanan, keluarga sukses ya. Thank you. Tuhan berkati firman-Nya. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan. Ya, lanjut kita bahas langsung. Itu Pak Joni rumah baru itu. Haleluya. Haleluya. Tiap hari rumahnya baru, Pak. Amin.